Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dosen mata kuliah Umum Dasar Pancasila di Universitas Terbuka. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pada sesi 2 pembelajaran tentang asal mula Pancasila. Masuk ke tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bagaimana mahasiswa dapat memahami pengertian teori asal mula Pancasila. Yang kedua, memahami teori asal mula Pancasila, asal mula secara budaya, secara formal, dan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menerangkan teori asal mula Pancasila. Yang keempat, bagaimana menerangkan asal mula Pancasila secara budaya. Yang kelima, menerangkan asal mula Pancasila secara formal, dan menerangkan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Oke, selanjutnya kita masuk ke outline-nya. Yang pertama ada tentang Pancasila secara usul, kemudian secara langsung dan tidak langsung. Kita bahas satu persatu ya, untuk rekan mahasiswa sekalian. Secara historis, secara usul, yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, beliau menyatakan bahwasannya di dalam asal-usul Pancasila itu harus menyangkut tentang pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan yang mengandung permusyaratan dan kebijaksanaan dan kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Dan ini merupakan pendapat dari Muhammad Yamin tentang bagaimana Pancasila itu akan dimunculkan. Selanjutnya, kalau secara tertulis bahwasanya kita dapat lihat di dalam Pancasila itu sendiri yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyatakan bahwasannya asal-usul Pancasila yang pertama adalah kebangsaan atau nasionalisme, kemudian pri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkeadaban, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini merupakan cikal bakal akan munculnya Pancasila. Selanjutnya, dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, bahwasanya yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian untuk di sila kedua dan sila sampai ke sila kelima, bahwasanya di sila pertama ini menyangkut hal yang berbaur untuk umat Islam. Maka direkomendasikan untuk diganti pada saat itu. Karena pada persidangan banyak agama lain selain Islam. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Maka digantilah ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam nantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan ini merupakan urutan dari adanya Pancasila kita. Selanjutnya, ada perubahan. Fase perubahan di mana Pancasila itu berdasarkan beberapa kerjasama maupun diskusi dari beberapa tokoh. Ya. Selanjutnya, berdasarkan ras. Ada pendapatnya ketuhanan yang Maha Esa, pri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam Memorandum DPR GR pada tanggal 9 Juli 1966 yang menyatakan bahwasannya ini sudah resmi tentang Pancasila dari sila pertama dan sila sampai ke sila kelima yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian dari panitia ad hoc 3 MPRS bahwasannya ini dimasukkan tentang perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, kita masuk ke fase pemurnian yang dinyatakan pada Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kemudian ada Impres nomor 12-13 April 1968. Kemudian ada Sidang Istimewa MPR tahun 2000.
Kemudian selanjutnya adalah pernyataan secara langsung. Bahwasanya ada 4 kuasa. Kuasa asal mula berdasarkan materialis, ya. Kemudian yang kedua adalah formalis, asal mula bentuknya, bagaimana Pancasila itu terbentuk. Kemudian yang ketiga kuasa efisien, asal mula karya, bagaimana dihasilkan secara nyata. Kemudian yang keempat adalah kausa finalis, asal mula tujuan. Sebenarnya Pancasila itu dibentuk untuk apa? Apa yang harus dilakukan dari Pancasila itu? Apakah kita hanya memahami secara teori dan bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ini adalah sebuah teori kausalitasnya, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana asal mula Pancasila yang disampaikan oleh Tri Prakara. Bahwasanya ada adat istiadat atau yang kita kenal adalah kebiasaan, kemudian ada kepercayaan atau religi atau agama, selanjutnya dalam keadaan negara. Kemudian ada secara tidak langsung. Bahwasanya Pancasila itu berasal dari pandangan hidup bangsa yang harus dihadapi dari diri sendiri, sesama manusia, alam semesta atau benda, kemudian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian hasilnya sebagai tujuan, pedoman, sikap, dan cara hidup. Hal ini tidak jauh dari sebelum kita proklamasi, artinya wujudan dari Pancasila ini bertujuan sebelum kita merdeka dan sesudah merdeka hingga sampai saat ini. Kemudian, bagaimana sih kedudukan dan fungsi Pancasila? Pancasila itu yang pertama adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, ada nilai-nilai yang harus kita penuhi dan harus kita jalani sebagai manusia. Kemudian selanjutnya sebagai tolak ukur bagaimana manusia itu memiliki kebaikan dan keburukan untuk dihapuskan atau kalau bisa dihilangkan segala keburukan. Kemudian pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Artinya nilai adat istiadat maupun nilai nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dan itu perlu kita ambil yang bermanfaatnya, nilai kebaikannya, nilai-nilai yang menjadi rujukan maupun panduan kita dalam kehidupan pada saat ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana nilai budaya masyarakat Indonesia ini supaya menjadi pedoman kita. Pedoman dalam rohania, leluhur kita, kemudian bagaimana kita berperilaku di dalam masyarakat, bangsa maupun negara. Selanjutnya, Pancasila itu sebagai pandangan hidup kita dalam konteks hukum. Bagaimana penyelenggaraan negara ini sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya jangan sampai Indonesia sudah memegang teguh cita-cita bangsa yaitu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara tapi tidak dijalankan secara penuh. Kemudian selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian meliputi suasana kebatinan dan UUD 1945. Bagaimana mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum di negara kita. Selanjutnya mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar kita untuk mewajibkan pemerintah dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan partai golongan fungsional. Artinya masyarakat Indonesia mempercayai partai sebagai badan perwakilan yang ada di Indonesia dengan wujudan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan selaku dosen tutor MKDU Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.